Nggak masuk akal, supporter Thailand malah minta timnas Indonesia U23 bantai timnas Thailand. Ada apa? Gral Vandenboek penuh senyum, timnas Indonesia U23 ketiban durian runtuh jelang hadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Vietnam dibuat melongo. Dengar legenda Irak sebut timnas Indonesia jadi kekuatan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Warga Thailand U23 langsung memberikan reaksi usai akan bertemu timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Thailand akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 25 Juli 2025. Seusai pertandingan, banyak fans Thailand yang justru kecewa dan mulai ketar-ketir ketika bertemu timnas Indonesia U23 di semifinal. Di semifinal, kami bertemu Indonesia. Indonesia mengira bahwa mereka akan bermain melawan Brunei, tulis akun Facebook Sabai Thailand. Kalah telak 4-0 dari Indonesia, itu benar-benar kacau. Kalau terus main, oper bolanya salah, nggak akurat, terus finishingnya kayak gini, tulis akun Facebook dari Pramet Sri Pakde. Indonesia itu brutal. Kalau mau menang ya kamu harus lari lebih banyak dari mereka. Ayo, tulis akun Facebook Teradets. Ada pula yang mengatakan di akun Facebook Air Charukia, saya mendukung tim nasional Thailand, tapi setelah melihat performa mereka, saya bahkan tidak ingin memikirkan pertandingan melawan Indonesia sekarang. Seharusnya sekitar 10-0 Indo akan menembak, tulis akun Facebook Bakawat Mintaram. Sementara itu, media Vietnam ragu timnas Thailand U23 kalahkan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 dan begini katanya. Media Vietnam Soha.vn ragu timnas Thailand U23 mengalahkan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Anggapan itu muncul karena skuad Gajah Perang Muda, julukan timnas Thailand U23, bermain buruk, sehingga hanya bermain 0-0 melawan Myanmar U23 di laga pamungkas grup C Piala AFF U23 2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 22 Juli malam. Timnas Thailand U23 benar-benar buntu melawan underdog Myanmar. Thailand menghadapi bahaya besar di semifinal Piala AFF U23 2025. Tulis judul yang dibuat Soha. Di semifinal, Thailand U23 akan bertemu tuan rumah timnas Indonesia U23. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi Thailand U23. Lanjut Soha. Terlebih, laga yang digelar pada Jumat 24 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat ini dilangsungkan di SUGBK Jakarta. Diprediksi sekitar 40.000 penonton akan memadati stadion bersejarah ini. Beralih pada berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U23 Gral Vandenboek boleh tersenyum karena timnya bakal mendapatkan keuntungan saat menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Meski jumpa Thailand yang notabene adalah salah satu kandidat juara di turnamen ini, timnas Indonesia U23 mendapatkan keuntungan berupa jatah istirahat. Laga semifinal akan dimainkan pada Jumat 25 Juli mendatang. Dan Garuda Muda punya waktu istirahat lebih panjang sebab laga terakhir mereka melawan Malaysia dilaksanakan pada Senin 21 Juli 2025 yang berarti ada jeda 4 hari di antara kedua pertandingan. Sedangkan Thailand baru bermain semalam Selasa 22 Juli 2025 yang berarti hanya punya jeda 3 hari di antara dua pertandingan. Selain itu, faktor tuan rumah tentunya perlu dimanfaatkan oleh timnas Indonesia U23 yang akan kembali berjuang di SUGBK pada akhir pekan nanti. Beralih, timnas Indonesia bakal melakoni laga penting pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan juga Irak.
Legenda sepak bola Irak turut menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia di tangan pelatih Patrick Kluivert. Salah satu media Vietnam, The Thao, menganalisis pernyataan legenda Irak Haitham Khadim. Banyak prediksi mengatakan bahwa Arab Saudi memiliki peluang terbaik untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 berkat keunggulan kandang dan pengalaman luas di Piala Dunia. Tulis The Thao dilansir pada Rabu 23 Juli. Meskipun rekor pertemuan langsung Arab Saudi melawan Irak dan Indonesia sangat mengesankan, kekuatan tim Irak tidak bisa diremehkan. Pelatih Irak Graham Arnold dan timnya hampir meraih tiket ke Piala Dunia 2026 sejak babak ketiga ketika mereka hanya tertinggal 1 poin dari Jordania, tim yang juga lolos ke babak selanjutnya bersama Korea Selatan. Sesuai jadwal putaran keempat, Irak akan terlebih dahulu menghadapi Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City pada 11 Oktober nanti. Kemudian bertemu tuan rumah Arab Saudi di stadion yang sama pada 14 Oktober 2025. Menganalisis situasi grup, mantan pemain Irak Haitham Khadim mengakui bahwa Irak akan menghadapi banyak kesulitan melawan dua lawan yang sama-sama sedang berkembang pesat. Tim nasional Irak akan menghadapi tantangan besar di tahap krusial ini, karena Arab Saudi dan Indonesia sama-sama tim berkembang. Meskipun performa Arab Saudi menurun, mereka telah kembali seimbang, terutama setelah kembalinya pelatih Hervé Renard, ujar Haitham. Haitham Khadim secara khusus memperingatkan tentang bahaya timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert. Ia menekankan pentingnya mendatangkan banyak pemain naturalisasi untuk membantu meningkatkan kedalaman skuad Indonesia. Orang-orang hanya menyebut Arab Saudi karena mereka bermain di kandang sendiri, tapi melupakan Indonesia, salah satu tim dengan perkembangan tercepat di Asia Tenggara. Mereka memiliki gaya bermain cepat, mengorganisir serangan langsung dari penjaga gawang. Sejujurnya, Irak tidak kuat di area ini, jadi kami harus sangat berhati-hati, tegasnya. Dia juga menegaskan, timnas Indonesia memiliki kecepatan dan daya serap yang tinggi. Indonesia tidak hanya cepat dan memiliki semangat juang yang kuat, mereka juga selalu berjuang sampai akhir. Saya ingat pertandingan terakhir melawan Irak. Meskipun mereka harus mengeluarkan satu pemain, mereka tetap menyerang. Mereka telah mengejutkan lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi. Saya pikir pelatih Graham Arnold sangat memahami hal ini, tambahnya. Sebelum memasuki babak keempat, tim Irak akan berlaga di Piala Raja di Thailand pada 1-9 September 2025. Ini akan menjadi kesempatan penting bagi pelatih Graham Arnold dan timnya untuk meninjau skuad dan meningkatkan kekuatan fisik mereka. Tim nasional Irak perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk 2 pertandingan penting mendatang, karena selama ini kebugaran fisik selalu menjadi kendala terbesar. Hal ini terjadi di bawah asuhan Jesus Casas, terutama pada pertandingan melawan Kuwait dan Palestina. Saya yakin pelatih Graham Arnold akan memberikan perhatian penuh untuk mengatasi kelemahan ini. Demikian tugasnya.